Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal. Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin nggak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Reyna King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003. Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI. Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu.
Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Corzine nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Corzine. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini. FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Corzine. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya. Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta. Lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan. Sepertinya ada celah yang menakutkan dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Para ilmuwan telah membandingkan seberapa cepat alam semesta memuai. 2 metode, 2 pengukuran,
Jawaban yang sama sekali berbeda dan tidak ada yang tahu alasannya. Ketika mereka menyelam lebih dalam ke dalam hal ini, sebuah ide baru yang menakutkan muncul. Seluruh alam semesta kita mungkin berputar. Jika itu benar, hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang ruang, waktu, dan bahkan bagaimana dunia akan berakhir. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, mari kita bahas bagaimana alam semesta kita memuai. Bagaimana tepatnya alam semesta mengembang? Menjadi apa? Kita pertama kali menyadari hal ini sekitar 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, orang mengira alam semesta itu abadi dan tidak berubah. Lalu datanglah Edwin Hubble. Dia mengamati alam semesta dengan teleskop dan menyadari cahaya yang datang ke planet kita berasal dari galaksi-galaksi yang bergerak menjauhi kita. Galaksi-galaksi itu tidak diam. Seluruh alam semesta sedang bergerak, dan ini menjadi salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah. Gerakan ini dimulai dengan Big Bang. Itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Seluruh alam semesta, semua materi, energi, ruang, dan waktu meledak dari titik yang sangat panas dan padat. Dentuman tersebut mengirimkan gelombang kejut, memberikan dorongan awal pada semua benda dan partikel. Begitulah cara mereka mulai saling menjauh satu sama lain. Masalahnya, mereka tidak melayang ke ruang terbuka. Tidak, mereka menciptakan ruang itu sendiri dengan cara melayang. Katakanlah kamu memegang sebuah balon. Kamu menggambar beberapa titik di atasnya. Kamu mulai meniupkan udara ke dalamnya. Balon menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan setiap titik pada permukaannya bergerak menjauh dari setiap titik lainnya saat balon mengembang. Ketika titik-titik bergerak menjauh, pada dasarnya mereka menciptakan ruang di antara mereka dengan menjauh satu sama lain. Jadi alam semesta tidak mengembang ke suatu ruang misterius. Ruang itu sendiri hanya ada di alam semesta kita, lahir di antara titik-titik yang bergerak. Dorongan Big Bang sangat kuat sehingga alam semesta mulai mengembang dengan sangat cepat. Sulit untuk dibayangkan. Jika kamu sedang bersantai dan menyaksikannya dari samping, maka seluruh alam semesta akan tampak seperti muncul dari suatu tempat dalam waktu kurang dari sekejap. Kamu bahkan tidak akan mendengarnya karena tidak ada suara dalam ruang hampa. Tidak akan ada apa-apa, lalu kamu hanya akan berkedip dan bam, dunia ada di mana-mana. Dentuman itu sangat besar sehingga alam semesta masih terus mengembang hingga sekarang. Bahkan setelah miliaran tahun kemudian, ruang angkasalah yang terus meregang dan setiap titik di dalamnya bergerak semakin jauh, termasuk kita. Kita hanya bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat, semacam itu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa semuanya berkembang, pertanyaan berikutnya adalah seberapa cepat? Ternyata kecepatan gerak berbeda untuk galaksi-galaksi yang berbeda. Kita melihat bahwa semakin dekat benda-benda itu dengan kita, semakin lambat benda-benda itu menjauh dari kita. Dan semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat galaksi itu tampak bergerak menjauh. Dan mereka terus bergerak. Misalnya, kita bisa mengatakan galaksi ini berjarak 100 megaparsec. Tapi karena galaksi-galaksi itu tidak benar-benar berada di satu tempat, itu berarti galaksi ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6.920 km per jam menjauhi kita. Jika jaraknya berlipat ganda, maka kecepatan galaksi juga berlipat ganda. Jadi sebagai contoh, jika sebuah galaksi berjarak 1 juta tahun cahaya, galaksi tersebut akan bergerak menjauhi kita dengan kecepatan sekitar 74.030 km per jam. 2 juta tahun cahaya jauhnya, 2 kali lipatnya. Sekarang sekitar 148.060 km per jam. 10 juta tahun cahaya, hampir 804.670 km per jam. Para ilmuwan menyebutnya hukum Hubble. Kecepatan sama dengan konstanta Hubble dikalikan dengan jarak. Dan konstanta Hubble adalah angka kecepatan ajaib yang terus kita tambahkan setiap kali kita bergerak 1 juta tahun cahaya lebih jauh. Jadi konstanta Hubble pada dasarnya adalah laju pemuaian yang terjadi. Tapi ada masalah. Masalah yang kelihatannya kecil pada awalnya. Tapi sebenarnya masalah itu menyembunyikan bencana besar. Ketika kita mengukur konstanta Hubble dengan menggunakan dua metode yang berbeda, entah kenapa kita mendapatkan hasil yang berbeda. Metode pertama adalah menghitungnya berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita saat ini, hari ini, bintang-bintang yang berbeda,
galaksi-galaksi, cahaya, dan kecerlangannya. Pada bintang-bintang tertentu, kecerlangannya berubah dengan cara yang dapat diprediksi. Ledakan bintang besar seperti supernova bertindak seperti mercusuar kosmik. Kita tahu seberapa terang bintang itu seharusnya, dan berkat itu kita bisa menghitung jarak dan kecepatannya. Semuanya jelas dan sederhana, tapi kemudian para ilmuwan mencoba sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka sering menggunakan trik ini, mencari tahu bagaimana alam semesta awal berperilaku, lalu mensimulasikan semuanya dari awal. Ini seperti membuat karakter dasar di Sims dan membiarkan mereka melakukan apapun, dengan harapan mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diprediksi dan tidak melakukan sesuatu yang liar. Kita bisa menebak seperti apa alam semesta awal karena kita masih bisa mendeteksi sisa-sisa cahaya redup Big Bang. Kita memiliki teleskop ultra presisi yang memungkinkan kita untuk menemukan cahaya purba, cahaya pertama, dan jejak-jejak energi yang pertama kali lahir di alam semesta. Cahaya sisa pasca Big Bang ini secara harfiah memenuhi seluruh alam semesta. Hanya saja cahaya itu tersebar seperti fosil dinosaurus. Jadi kita mengambil fosil-fosil ini dan menciptakan kembali seluruh dinosaurus berdasarkan fosil-fosil tersebut. Dan ketika kita mengukur berapa konstanta Hubble yang seharusnya, berdasarkan bagaimana alam semesta kita bermula, kita mendapatkan angka yang berbeda. Awalnya tidak terdengar seperti masalah besar. Berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, setiap 3 juta tahun cahaya jauhnya, segala sesuatu bergerak lebih cepat sekitar 64 km per detik. Tapi, berdasarkan bagaimana alam semesta kita seharusnya berkembang, angkanya sekitar 72 km per detik. Secara harfiah, hanya 6,44 km atau lebih, bukan? Tapi dalam kosmologi ini adalah tanda bahaya. Bila kesalahan telah menyusut sedemikian rupa, sehingga sekarang ini bukan hanya situasi mungkin baik-baik saja, ini adalah ketegangan dalam pengukuran. Dan itulah yang disebut oleh para ilmuwan ketegangan Hubble. Ini adalah perbedaan yang serius antara dua pengukuran yang sangat presisi, berdasarkan metode yang sangat berbeda, dan keduanya tampak sama benarnya. Bayangkan jika kamu menggunakan 2 jam yang sangat presisi untuk mengecek seberapa cepat seorang atlet berlari dalam suatu jarak. Dan pada akhirnya, salah satu jam menunjukkan waktu 10 detik, sementara jam lainnya menunjukkan waktu 11 detik. Apa artinya itu? Itu menakutkan. Kedua angka itu seharusnya sama. Dan karena tidak sama, salah satu dari 3 hal ini pasti benar. Pertama, mungkin salah satu pengukurannya salah. Yang sangat tidak mungkin, karena kedua metode ini sangat dapat diandalkan. Kedua, mungkin ada sesuatu dalam interpretasi kita yang salah. Tapi itu juga tidak mungkin, karena banyak ilmuwan mendapatkan hasil yang sama dan setuju bahwa ketegangan itu nyata. Dan akhirnya pilihan yang paling menakutkan, seluruh model alam semesta kita kehilangan sesuatu. Itu sebabnya para ilmuwan panik, dan ternyata mereka punya alasan. Baru-baru ini sebuah tim peneliti baru dari Hawaii mengusulkan sesuatu yang liar. Bagaimana jika alam semesta berotasi sangat lambat? Jika benar demikian, itu akan sangat gila. Inilah alasannya. Pertama, jika alam semesta benar-benar berotasi, bahkan sangat lambat, itu berarti hukum fisika akan sedikit berbeda tergantung di mana kamu berada atau ke arah mana kamu melihat. Hal ini mematahkan salah satu gagasan kita yang paling sakral tentang fisika, bahwa ruang angkasa itu sama ke segala arah. Kedua, bisa jadi kita telah salah memahami seluruh sejarah kosmik. Mungkin kita tidak tahu seberapa cepat alam semesta mengembang, kapan alam semesta lahir, atau apa itu energi gelap. Itu akan menjadi bencana besar. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan dari semuanya, jika ia berputar, maka ia pasti berputar mengelilingi sesuatu, bukan? Jika ada sumbu atau rotasi kosmik, itu mungkin menunjukkan arah yang lebih disukai. Itu akan menjadi sesuatu seperti kosmik utara. Kita mengira bahwa tidak ada tempat yang istimewa di alam semesta, tapi mungkin kita salah. Mungkin memang ada tempat yang istimewa. Ini seperti mengetahui bahwa realitas itu sendiri telah dimiringkan sedikit selama ini, dan kita baru saja menyadarinya. Saat itu kita berada di tempat yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Entah kita akan menemukan fisika baru, atau mungkin sesuatu tentang energi gelap, atau kita akan menemukan kesalahan halus dalam salah satu pengukuran, atau siapa tahu
mungkin sesuatu yang sama sekali tidak terduga akan muncul. Yang jelas, memecahkan misteri Hubble bisa merevolusi pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta, strukturnya, dan tempat kita di dalamnya. Selama puluhan tahun perjalanan waktu dianggap mustahil, tapi fisikawan ini memecahkan kode dengan mekanika kuantum. Ia mencoba membuktikan bahwa lingkaran waktu mungkin ada tanpa merusak realitas. Jadi apakah ini langkah pertama menuju mesin waktu? Di kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan waktu bergerak maju secara lurus. Dari masa lalu ke masa kini ke masa depan. Begitulah pandangan orang sebelum Einstein. Karena itu yang kita rasakan. Tapi saat Einstein muncul, ia ceritakan kisah berbeda. Ia tunjukkan bahwa ruang dan waktu terjalin, seperti kain fleksibel, menjadi sesuatu yang disebut ruang waktu. Ruang bisa melengkung dan berputar, dan waktu ikut melakukannya. Kain ruang waktu melengkung saat kita menempatkan objek berat di dalamnya, seperti planet, bintang, atau lubang hitam. Semakin berat objeknya, semakin meregang dan melengkung, memperlambat waktu di sekitarnya. Film seperti Interstellar menggambarkannya dengan baik. Meski para karakter menghabiskan beberapa jam di planet, saat kembali ke pesawat ruang angkasa, 23 tahun telah berlalu bagi astronot yang menunggu di sana. Mengapa? Karena gravitasi ekstrim lubang hitam melengkungkan kain ruang waktu itu. Dan semakin dekat kamu ke sana, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kedengarannya gila, tapi itulah cara alam semesta bekerja. Bukan hanya lubang hitam, semua objek masif seperti matahari juga melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ini alasan planet mengorbit dalam kurva. Semua ini membuat fisikawan tertegun. Jika kita bisa melengkungkan ruang waktu, bisakah kita melengkungkannya hingga membentuk lingkaran? Ini seperti perjalanan yang melengkung kembali ke asalnya. Artinya, jika kamu mengikutinya, kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengulang momen. Itu pasti sangat gila. Bayangkan kamu berjalan di lorong, berharap keluar lewat pintu di ujungnya, tapi alih-alih pintu kamu menemukan dirimu sendiri, berdiri kembali di titik awal, berjalan ke masa lalumu. Mereka menciptakan lingkaran imajiner ini dan menamakannya kurva waktu tertutup atau disingkat CTC. Tapi bayangkan betapa sulitnya mewujudkan hal itu. Ya, objek berat bisa meregang dan memelintir ruang waktu. Tapi, bahkan benda masif itu tak membuat waktu berlingkar, hanya memperlambatnya dengan sangat kuat. Secara hipotetis itu mungkin, tapi butuh kondisi super ekstrim. Misalnya, jika lubang hitam mendapat dorongan ekstra dan berputar, ia bisa melengkungkan ruang waktu menjadi lingkaran. Ada juga ide aneh seperti materi eksotis dan lubang cacing, tapi semua spekulatif. Anggap saja ada cara membuat CTC. Membuatnya bukan satu-satunya masalah. Disinilah paradoks dimulai. Jika lingkaran waktu bisa ada, bukankah itu menciptakan kontradiksi? Paradoks kakek adalah salah satu contoh. Jika kamu mengikuti lingkaran besar dan tanpa sengaja mencegah kakek bertemu nenek, itu berarti salah satu orang tuamu tak lahir, dan kamu juga tak lahir. Jadi, bagaimana kamu bisa pergi ke masa lalu? Atau apa yang terjadi padamu setelah itu? Ada ide lain seperti menghancurkan mesin waktu sebelum menggunakannya, atau memberikan William Shakespeare dramanya sendiri. Paradoksnya tak terbatas. Ini terjadi karena entropi, salah satu hukum fisika utama, mengusung ide bahwa kekacauan alam semesta selalu meningkat. Segalanya mulai dari sesuatu yang normal dan terstruktur, tapi akhirnya pecah, menjadi aneh dan kacau, dan tak bisa kembali. Es mencair tapi tak pernah membeku kembali ke bentuk aslinya sendiri. Tubuh kita menua, bukan menjadi muda. Kita mengingat masa lalu, bukan masa depan. Ini semua contoh entropi. Jadi, jika perjalanan waktu mungkin terjadi, bagaimana entropi bekerja? Akankah gelas pecah bisa kembali seperti semula? Orang jadi lebih muda dan kehilangan ingatan? Itulah bagaimana paradoks seperti paradoks kakek muncul. Nah, disinilah teori baru mengubah segalanya. Fisikawan Lorenzo Gavassino punya ide keren untuk menjelaskan masalah ini. Ia menangani kerumitan kuantum, bekerja dengan sesuatu yang disebut fluktuasi kuantum. Alam semesta itu tak pernah sepenuhnya diam.
Bahkan di ruang kosong, pada level terkecil, ada perubahan energi acak terus-menerus. Itulah fluktuasi kuantum, seperti getaran tak terduga yang muncul dan lenyap. Ya, alam semesta kita memang aneh begitu. Ini seperti danau, dalam skala normal tampak halus, tapi jika diperbesar sangat dekat, kamu akan lihat riak kecil tak terduga muncul dan lenyap terus-menerus. Alam semesta kita sama dengan fluktuasi kuantum. Fluktuasi ini terjadi di mana-mana dan sangat penting saat berhadapan dengan lubang hitam dan lingkaran waktu. Kita kembali ke lingkaran waktu. Gavasino bilang dalam lingkaran waktu, fluktuasi kuantum mengacaukannya entropi secara aneh. Idealnya, kekacauan seharusnya meningkat seperti biasa. Kita menua, baju antariksa usang, benda rusak tak pulih sendiri, dan seterusnya. Tapi sepertinya, alih-alih terus meningkat, kekacauan dalam lingkaran waktu bisa berkurang secara acak. Ini berarti hal yang seharusnya tak bisa dibalik, seperti penuaan atau kerusakan, bisa saja berbalik. Jadi, ya, jika kamu coba lakukan sesuatu yang gila saat perjalanan waktu, itu tak akan berhasil. Jika kamu coba cegah kakek jadi kakekmu, alam semesta bisa membalikkan perubahan itu, seolah tak pernah terjadi. Jika kamu ke masa lalu, ingatan kamu bisa hilang. Artinya, kamu tak ingat masa depan di mana kamu berasal. Kalau kamu coba melanggar kausalitas, alam semesta mungkin saja menghapus kontradiksi. Waktu selalu menemukan cara mengoreksi diri, mencegah paradoks. Sebenarnya, banyak ilmuwan telah lama menduga dan yakin jika perjalanan waktu memungkinkan terjadi, dan alam semesta akan mencegah paradoks aneh. Intinya, alam semesta memastikan semua peristiwa harus secara logis konsisten dengan dirinya sendiri. Karya Gavasino memberikan bukti matematis menggunakan mekanika kuantum. Tentu saja, ada teori unik tentang multi alam semesta seperti yang sering kita lihat di film. Jika kita ke masa lalu dan mengubah sesuatu, tercipta garis waktu baru. Garis waktu lama tetap ada, namun yang baru berjalan berbeda. Tapi, ide ini lebih tentang fisika ilmiah yang menarik ketimbang matematika dan fisika. Tapi apakah itu berarti perjalanan waktu benar ada? Saat ini belum. Meski celah waktu mungkin ada secara teori, belum tentu ada di dunia nyata. Stephen Hawking misalnya yakin celah waktu tak mungkin ada. Ia bilang alam semesta akan mencegahnya terbentuk. Ia bahkan mengadakan pesta penjelajah waktu yang terkenal. Sayangnya, tak ada yang datang. Banyak fisikawan tetap yakin perjalanan waktu tak mungkin terjadi, setidaknya pada skala makro. Mereka bahkan mencoba membuktikannya. Tim dari Oxford dan Wina misalnya ingin membalikan satu elektron ke masa lalu. Mereka berhasil melakukannya di komputer kuantum, meski efeknya kecil, hanya sepersekian detik. Menciptakan ulang secara normal itu sungguh mustahil. Untuk melihatnya secara alami, kita harus amati 10 miliar elektron per detik selama usia alam semesta. Dan itu pun hanya sekali. Semakin banyak partikel yang dicoba dibalik, semakin banyak kesalahan muncul. Dengan satu elektron kecil berhasil baik, tapi saat 3 elektron, akurasi turun separuh. Meski kita belum menemukan cara menjelajah waktu, memahami hal ini sangat bermanfaat. Ini akan bantu kita pelajari lubang hitam, alam semesta di awal masa, hingga teknologi kuantum. Meski mesin waktu masih fiksi ilmiah, penelitian ini mendekatkan kita pada pemahaman alam semesta. Kamu mungkin sudah pernah jalan-jalan ke masa lalu atau masa depan, cuma kamu nggak inget aja. Sebuah studi baru bilang semua ingatanmu tentang perjalanan itu akan hilang total begitu kamu balik lagi ke masa sekarang. Dan semua ini karena entropi. Untuk menjelaskannya, kita perlu tahu kurva mirip waktu tertutup atau CTC. Ini adalah jalur tertutup di mana sebuah partikel bisa bergerak dan balik lagi ke titik awal di waktu yang sama persis saat ia pergi. Jadi mirip lingkaran waktu kosmik.
Ambil kertas buku catatan ini, bayangkan setiap garis sebagai garis waktu yang berbeda, ada awal, tengah, dan akhir. Kalau kertasnya digulung, garis-garisnya akan terhubung. Mendadak garis-garis itu menjadi garis yang berkesinambungan tanpa awal atau akhir. Inilah yang disebut CTC, garis waktu tertutup di mana masa lalu dan masa kini menyatu dalam lingkaran waktu abadi. Kita ambil contoh yang lebih gampang. Kamu lagi jalan-jalan di taman, ada cewek lagi jogging lewat dan seekor anjing mulai menggonggong. Kamu terus berjalan, tapi tunggu. Kamu sadar kalau kamu balik lagi ke tempat awal kamu mulai. Cewek yang sama jogging, anjing itu menggonggong lagi. Tapi gini nih, bukan cuma kamu yang balik ke titik awal jalanmu. Dalam kurva mirip waktu tertutup, kamu tidak hanya menelusuri kembali langkahmu, tapi juga setiap detik dari realitas itu sendiri. Oke, sekarang pikirkan momen-momen penting dalam hidupmu, lahir, lulus kuliah, menikah. Kalau semua kejadian itu bagian dari satu lingkaran waktu yang besar, berarti perjalanan waktu itu mungkin kedengarannya gila, tapi ada konsep di baliknya yang disebut prinsip konsistensi diri. Intinya, penjelajah waktu tak bisa menciptakan paradoks waktu. Maksudnya perjalanan waktu tidak bisa cuma jadi kacau balau seperti skenario efek kupu-kupu yang gila itu. Sekalipun kamu pergi ke masa lalu, semua hal di hidupmu tetap harus nyambung dengan cara yang masuk akal dan selaras dengan apa yang kita tahu sekarang. Begini penjelasannya. Anggap saja kamu pergi ke masa lalu untuk mencegah ibumu ketemu ayahmu. Tapi masalahnya, kalau mereka nggak pernah ketemu, berarti kamu juga nggak ada kan? Dan kalau kamu nggak ada, gimana caranya kamu bisa masuk ke mesin waktu? Itu namanya paradoks waktu. Makanya perjalanan waktu cuma bisa berhasil di dalam kurva waktu tertutup. Di dalamnya, masa lalu, kini, dan masa depan sudah terkunci. Semuanya akan selalu terjadi dengan cara yang sama seperti sebuah lingkaran. Oke, jadi sekarang kamu paham kan apa itu CTC dan kenapa itu penting untuk perjalanan waktu. Sekarang kita bisa bahas entropi dan kenapa itu kemungkinan alasan kita kehilangan ingatan setelah jalan-jalan ke masa lalu. Entropi adalah ukuran kekacauan dan ketidakberaturan dalam suatu sistem. Bayangkan sebuah kamar tidur yang sangat bersih, minimalis, dan rapi, semuanya beraturan, itu namanya entropi rendah. Tapi ada remaja berantakan pindah ke situ, baju, buku, dan barang-barang berceceran di mana-mana. Berantakan artinya entropi tinggi. Secara alami, segala sesuatu cenderung menuju ketidakberaturan kecuali kita secara aktif mengupayakan keteraturannya. Seperti es batu ini, es batu tersusun dari molekul air yang tertata rapi dalam susunan sempurna. Ini entropi rendah. Tapi kalau es batunya dikeluarkan dari freezer, dia akan mencair. Lihat gimana genangan airnya jadi lebih berantakan. Bentuk ini, molekul-molekul air bisa tersusun dalam berbagai cara berbeda. Semuanya tidak teratur dan acak, dan itu entropi yang lebih tinggi. Jika kita menerapkan gagasan ini pada perjalanan waktu dalam CTC, lingkaran waktu tertutup, semuanya jadi lebih menarik. Menurut para ahli, fitur utama dari perjalanan melingkar ini adalah bahwa tingkat entropi harus sama di awal maupun di akhir perjalanan. Ini contohnya, kamu menjalani kehidupan yang biasa saja, gak ada kejadian seru, jadi tingkat entropinya rendah, tapi kemudian kamu masuk ke dalam mesin waktu dan kembali ke masa lalu, tepat sebelum kamu putus sama pacar SMA-mu. Dengan menjelajahi waktu, peluang untuk mengubah masa lalu dan bikin cerita hidupmu yang kacau balau itu cukup besar. Misalnya kamu gak jadi putus sama dia, dan di kesempatan kedua ini, kamu memutuskan untuk melamarnya. Kelihatan kan gimana sesuatunya bisa berubah total? Jadi pas kamu pergi ke masa lalu, tingkat entropinya sangat tinggi. Sekarang kamu sampai di momen ketika kamu akan berbicara dengan mantan pacarmu. Pada saat itu, entropi berada pada puncaknya, kamu sudah mau berlutut, menunjukkan cincin tunangan, disinilah prinsip konsistensi diri datang dan langsung membuyarkan seluruh ide romantis ini.
Ingat, di dalam kurva mirip waktu tertutup, realitas masa kini tak bisa diubah secara signifikan. Semua perubahan yang dibuat penjelajah waktu di masa lalu tidak bisa menyebabkan paradoks sejarah. Jadi maaf aja ya, kamu nggak bakal bisa jadian sama dia. Kamu memutuskan untuk naik mesin waktu dan kembali ke masa sekarang, kembali ke rutinitas, pekerjaan, dan ya, kehidupan jomblomu. Setelah selesai mengelilingi waktu, garis waktumu kembali teratur. Sekarang tingkat entropinya rendah lagi, sama seperti di awal perjalananmu, seolah kamu melakukan atur ulang pada sistem. Itulah efek samping buruk dari semua ini. Menekan tombol reset ini mungkin akan menghapus semua ingatanmu tentang perjalanan itu ketika kamu kembali ke masa kini. Tidak seperti di film, penjelajah waktu mungkin tidak akan ingat apa-apa. Sekarang coba jawab di kolom komentar, meskipun kamu nggak bisa ingat apa-apa setelah pergi ke masa lalu, kamu mau nggak sih ambil risiko itu? Aku tebak jawabanmu pasti, ya tentu saja. Itu juga bakal jadi jawabanku. Lagian kan kita bisa bawa ponsel dan tetap mengambil banyak foto keren dari perjalanan ini, ya kan? Nah, ternyata enggak. Disinilah hukum fisika menghancurkan harapan kita. Hukum termodinamika kedua bilang kalau di sistem yang tertutup, entropi atau ketidakberaturan makin tinggi seiring waktu. Ini bukan cuma berlaku untuk manusia, tapi juga untuk benda mati. Itulah kenapa kamu nggak bisa mengembalikan telur orak-arik ke bentuk semula, memisahkan kopi dari susu, atau membawa ponsel ke mesin waktu. Kalau penjelajah waktu menyimpan data di ponselnya selama perjalanan, para ahli yakin data itu bakal hilang begitu perjalanan selesai. Semua video, foto, hilang. Itu karena mesin kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik saat kita pergi ke masa lalu. Sebagai contoh, katakanlah kamu membawa jam tangan analogi klasik. Karena semua alasan yang sudah kita bahas, saat kamu kembali ke masa kini, jarum jamnya harus berada persis di posisi saat pergi. Maksudnya, jarum jam harus berada di posisi yang sama persis di awal dan di akhir perjalananmu. Tapi untuk mewujudkannya, kemungkinan besar frekuensi dan jumlah detak selama perjalanan akan berbeda. Hal ini bisa menyebabkan masalah kecil untuk jam biasa sehingga membuatnya tidak akurat. Hal serupa juga bisa terjadi pada ponselmu, sistemnya mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Semua konsekuensi perjalanan waktu ini dijelaskan dalam sebuah studi oleh seorang matematikawan yang dirilis pada tahun 2024. Teorinya tidak menegaskan apakah perjalanan waktu itu benar-benar mungkin, tapi dalam teori itu ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Ternyata punya mesin waktu di rumah mungkin nggak seseru kedengarannya. Pada akhirnya kamu nggak bakal ingat satupun dari perjalanan kerenmu itu dan hanya akan berakhir persis di tempatmu semula. Ternyata kita memiliki beberapa cara untuk memecahkan paradoks perjalanan waktu. Perjalanan waktu terdengar menarik, tapi membawa banyak masalah. Ambil contoh, paradoks kakek yang terkenal itu. Bayangkan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu dan mencegah kakek nenekmu bertemu. Hal ini akan mengubah jalannya sejarah, tapi bagaimana caranya? Jika kamu menghapus pertemuan mereka, kamu tidak akan ada lagi. Jadi, kamu bahkan tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Ada juga paradoks bootstrap. Katakanlah kita kembali ke masa lalu dan memberikan Beethoven gubahannya sendiri sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena musik yang kamu berikan, tetapi dari mana asalnya? Apakah kamu yang memulainya atau Beethoven yang memulainya? Ada banyak teori tentang perjalanan waktu. Salah satunya melibatkan garis waktu alternatif dan alam semesta paralel, seperti dalam Back to the Future misalnya. Jika dunia paralel ada, kita dapat melakukan perjalanan secara hipotetis ke dunia di mana peristiwa-peristiwa terjadi secara berbeda, sementara garis waktu kita tetap sama. Ini adalah pendekatan yang indah dan bebas paradoks. Tapi ini adalah fiksi ilmiah murni, kita tidak memiliki bukti konkret tentang alam semesta paralel. Jadi, apa yang para ilmuwan coba lakukan adalah mencari tahu apakah perjalanan waktu itu mustahil dalam satu garis waktu universal ini. Kita telah mengeksplorasi pertanyaan ini selama lebih dari 1 dekade.
dan menciptakan konsep menarik yang disebut kurva waktu tertutup atau CTC. Bayangkan kamu mengambil jalur yang membentuk sebuah lingkaran dan membawanya kembali ke tempat kamu memulai, tetapi dalam waktu yang tepat. Kita tahu bahwa ruang angkasa itu seperti sehelai kain yang goyah, yang bisa melengkung dan membengkok ketika kita meletakkan benda-benda berat di atasnya. Dalam beberapa situasi, seperti di dekat objek masif seperti bintang atau lubang hitam, ruang angkasa bisa melengkung. Sekarang bayangkan sebuah benda yang begitu berat, dengan gravitasi yang melingkari ruang angkasa dengan sangat kuat, sehingga benda itu benar-benar berputar pada dirinya sendiri. Jika ide ini menjadi nyata, maka hal ini dapat menunjukkan kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, ke garis waktu kita. Kemungkinan ini sangat menarik, tapi juga menimbulkan banyak masalah, dan para ilmuwan mungkin telah menemukan cara untuk mengatasinya. Salah satu solusinya adalah bahwa melakukan hal-hal yang paradoks bisa jadi tidak mungkin. Dalam skenario ini, kita berasumsi bahwa alam semesta memiliki beberapa mekanisme konsistensi diri. Artinya, meskipun kamu masih bisa melakukan perjalanan waktu, kamu dibatasi dalam tindakan yang bisa kamu lakukan. Sebagai contoh, kamu mungkin tidak dapat kembali dan mengubah sejarah keluargamu. Tetapi tidak ada yang tidak logis tentang perjalanan kembali ke masa lalu untuk sekedar berinteraksi dengan nenek moyangmu. Dalam skenario ini, alam semesta hanya melarangmu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara logika. Para ilmuwan memutuskan untuk melakukan percobaan untuk memeriksa apakah hal itu berhasil, dan hasilnya cukup mengerikan. Eksperimen yang dilakukan melibatkan penciptaan mesin waktu teoretis. Ini juga disebut mesin waktu pada prinsipnya. Ini bukan perangkat fisik melainkan simulasi kuantum. Dalam simulasi, mereka mencoba mengirim foton ke masa lalu dalam waktu sepersekian detik dan membuatnya berinteraksi dengan dirinya di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh foton tersebut. Apakah foton tersebut akan menghancurkan dirinya yang terdahulu, menghindari interaksi, atau melakukan hal lain. Apa yang terjadi adalah ketika foton mendekati dirinya yang dulu dan semakin dekat ke titik menciptakan paradoks, percobaan cenderung lebih sering gagal. Dengan kata lain, sepertinya hukum fisika atau susunan alam semesta mungkin memiliki beberapa mekanisme bawaan yang aneh yang mencegah paradoks perjalanan waktu. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana alam semesta memahami apa yang secara logis tidak mungkin, dan bagaimana alam semesta mencegah kita melakukan hal-hal ini yang cukup menakutkan untuk dipikirkan. Ada teori lain bahwa alam semesta mengizinkan hal-hal yang paradoks untuk terjadi, tapi juga mengoreksinya sendiri. Bayangkan seorang penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu untuk menghentikan penyebaran suatu penyakit. Menurut teori ini, bahkan jika penjelajah waktu itu berhasil, kondisi kesehatan tersebut akan menemukan cara lain untuk menyebar, menghindari paradoks tersebut. Atau mungkin kita semua ada dalam putaran waktu. Putaran ini memungkinkan objek untuk berinteraksi dengan dirinya di masa lalu, sambil tetap mempertahankan garis waktu yang konsisten karena tidak ada titik awal. Sebagai contoh, mencoba untuk mencegah suatu peristiwa bersejarah dapat mengakibatkan secara tidak sengaja mengkatalisasi peristiwa yang ingin kita cegah. Ide ini menantang pemahaman kita tentang fisika klasik dan kehendak bebas. Namun, semua gagasan ini murni teoritis, dan untuk mengujinya, pertama-tama kita harus menemukan mekanisme untuk benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu. Berbicara tentang perjalanan waktu praktis, kami telah menyebutkan bahwa ruang angkasa melengkung di sekitar objek yang sangat berat. Apakah ini berarti lubang hitam bisa menjadi portal ke masa lalu dan masa depan? Mungkin. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam. Tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos. Ini berarti lensa ini sempurna untuk membengkokkan bukan hanya ruang tetapi juga waktu. Kamu mungkin ingat hal ini dalam film Interstellar. Di dekat lubang hitam, waktu melambat. Efek ini begitu nyata sehingga 1 tahun di dekat lubang hitam bisa terasa seperti puluhan tahun di bumi. Dalam hal ini, perjalanan kembali ke masa lalu dengan menggunakan lubang hitam secara teoritis dimungkinkan. Jika gravitasi mereka memelintir waktu sedemikian rupa sehingga membungkus kembali dirinya sendiri, menciptakan kurva waktu yang tertutup, dan kamu dapat memasuki lingkaran ini,
kamu akan menemukan dirimu dalam perjalanan dari masa depan ke masa lalu. Tetapi ada beberapa masalah dengan hal ini. Pertama, kamu hanya bisa melakukan perjalanan ke masa lalu lubang hitam. Kedua, untuk memasuki lingkaran, kamu mungkin harus melintasi cakrawala peristiwa, titik tanpa harapan di sekitar lubang hitam. Untuk keluar dari lubang hitam, kalian harus melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya yang saat ini mustahil dilakukan. Jadi, meskipun lubang hitam mungkin memegang kunci untuk melakukan perjalanan waktu, perjalanan di dalam lubang hitam mungkin merupakan perjalanan terakhirmu. Tetapi, tidak semua orang setuju bahwa kurva waktu tertutup sama sekali tidak ada. Penelitian terbaru telah memberikan pencerahan baru tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hanya bisa bergerak maju. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana cahaya berperilaku ketika bertemu dengan bahan yang berbeda. Ketika cahaya bergerak melalui ruang kosong, cahaya bergerak dengan kecepatan konstan 300.000 km per detik. Tetapi ketika bertemu dengan zat seperti air atau kaca, kecepatannya bisa berubah, menyebabkannya membengkok atau membias. Meskipun para ilmuwan memiliki persamaan untuk menggambarkan perilaku ini, mereka bergumul dengan masalah perubahan kecepatan cahaya pada batas dalam medium yang berbeda. Nah, para peneliti mengajukan solusi untuk teka-teki ini dengan mempertimbangkan kembali bagaimana cahaya bergerak melalui ruang dan waktu. Mereka menemukan bahwa cahaya selalu tetap konstan saat bergerak melalui medium yang berbeda. Apapun yang ditemui cahaya selalu bergerak maju dalam waktu. Ini berarti bahwa cahaya dan gelombang lain yang serupa dengannya mengikuti jalur satu arah yang sama melalui waktu seperti yang kita lakukan. Hal lainnya adalah bahwa cahaya juga selalu menyimpan momentumnya dan selalu tetap sama mengarah ke depan dalam waktu. Dan akhirnya, bahkan dengan relativitas umum dan dengan gravitasi yang membengkokkan cahaya dengan sangat kuat, cahaya tetap mengarah ke depan. Cahaya bisa melambat hingga terasa seperti waktu berhenti, tetapi tidak pernah bergerak mundur. Hal ini menantang gagasan kita sebelumnya tentang hubungan antara cahaya dan waktu. Hal ini menyiratkan bahwa waktu memiliki arah yang pasti untuk semua gelombang, sehingga tidak mungkin untuk dibalik. Namun, persamaan mereka hanya diuji dalam satu dimensi, dan eksperimen diperlukan untuk mengonfirmasi apakah teori ini benar dalam kenyataan. Stephen Hawking juga tidak setuju dengan ide perjalanan ke masa lalu. Dia mengusulkan sebuah teori yang disebut dugaan perlindungan kronologi. Gagasan ini mengatakan bahwa hukum fisika menghentikan perjalanan waktu dalam skala besar, bahkan ketika teori-teori seperti relativitas umum mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi dan bahwa kurva waktu yang tertutup tidak mungkin ada. Hawking mengatakan bahwa melakukan perjalanan ke masa lalu berarti menciptakan materi baru yang bertentangan dengan hukum fisika. Meskipun kita masih jauh dari membuat mesin waktu yang sebenarnya, jika kita terus mendalami matematika, kita mungkin akan menemukan kebenarannya suatu hari nanti. Kita akan memulai petualangan ke dunia dengan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya dan paradoks waktu aneh yang menyertainya. Apakah mungkin melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya? Apa yang terjadi ketika kamu melakukannya? Dan kenapa hal itu menyebabkan paradoks waktu? Yuk kita cari tahu. Pertama, ayo kita bahas konsep perjalanan yang lebih cepat dari cahaya atau FTL. Gagasan ini telah menangkap imajinasi kita selama beberapa dekade. Hal ini menjadi kekuatan pendorong di balik beberapa petualangan luar angkasa yang paling dicintai dalam budaya populer. Sebut saja serial Star Trek yang ikonik, di mana USS Enterprise dan awaknya dengan berani pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, berkat teknologi warp drive mereka. Atau bagaimana dengan kisah epik Star Wars, di mana wahana antariksa seperti Millennium Falcon menentang hukum fisika dengan hyperdrive? Perjalanan FTL adalah kunci untuk menjelajahi galaksi yang jauh dan menemukan peradaban baru. Tapi ada satu masalah. Di dunia nyata, pemahaman kita saat ini tentang fisika, seperti yang dijelaskan oleh teori relativitas Albert Einstein, memberi batasan sempit pada perjalanan FTL. Bayangkan ini, kamu sedang di wahana antariksa FTL, meluncur melintasi galaksi seperti bintang rock dalam tur antar bintang. Dan kamu mulai berakselerasi dan melaju dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya, benar-benar sangat cepat.
sekitar 300.000 km per detik. Menurut teori relativitas, segala sesuatunya mulai menjadi aneh ketika kamu melakukan itu. Waktu mulai mempermainkanmu. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Ini terjadi ketika waktu melambat relatif terhadap pengamat saat kecepatan meningkat. Semakin cepat kamu melaju, semakin lambat waktu yang terlihat dari sudut pandangmu. Ya, kamu nggak salah dengar. Pada dasarnya waktu melambat bagimu. Dan meskipun kamu mungkin hanya merasakan beberapa menit dalam perjalanan super cepat ini, beberapa tahun bisa saja telah terlewati di bumi. Jadi katakanlah seseorang di bumi dengan sabar menunggu kepulanganmu. Sementara kamu menjelajahi alam semesta dengan kecepatan sangat tinggi, temanmu mungkin menua lebih cepat daripada kamu. Ketika akhirnya kembali ke bumi, kamu mungkin akan mendapati dia sudah sangat tua dan bijaksana, sedangkan kamu masih jauh lebih muda. Dan ini bagian yang gila. Dilatasi waktu benar-benar sudah terbukti. Ini bukan hanya fiksi ilmiah, nggak seperti perjalanan FTL. Para ilmuwan mengamati efek dilatasi waktu dengan partikel super cepat yang melesat melalui pemercepat partikel. Kita menjumpai konsep ini lebih sering dari yang kamu kira. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sistem GPS. Satelit-satelit di atas kita mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan coba tebak, jam mereka berdetak sedikit lebih lambat daripada jam kita di bumi. Jadi untuk memastikan GPS bisa memandumu ke restoran keren di pusat kota, para ilmuwan harus memperhitungkan dilatasi waktu. Ini seperti persamaan rahasia perjalanan waktu di balik layar. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut Einstein, saat kita bergerak semakin cepat, struktur ruang dan waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi. Bayangkan kamu berada di atas trampolin, dan kamu meletakkan sebuah bola yang berat di tengah-tengahnya. Trampolin akan meregang dan menciptakan lekukan, bukan? Dengan cara yang sama, teori Einstein mengatakan bahwa ketika kita bergerak sangat cepat, seperti melesat di luar angkasa, kamu menciptakan lekukan pada struktur ruang dan waktu. Ya, kamu seperti bola yang sangat berat, dan susunan ruang waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi, seperti trampolin. Tapi ada satu masalah. Teori relativitas juga memberitahu kita bahwa saat mendekati kecepatan cahaya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk terus berakselerasi meningkat drastis. Ini seperti mendorong bola yang berat di atas trampolin elastis dengan lebih kuat lagi, yang terasa semakin sulit. Selain itu, semakin mendekati kecepatan cahaya, massa tubuhmu tampak meningkat. Jadi ini seperti menjadi bola yang lebih berat di atas trampolin. Dan tentu saja, hal ini akan membuat akselerasi semakin sulit. Itulah sebabnya, menurut Einstein, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi. Ini seperti penghalang kosmik yang nggak bisa dilampaui oleh benda bermassa. Tapi nggak ada salahnya mencoba, bukan? Jadi ayo kita bersenang-senang. Kenapa dilatasi waktu sangat penting ketika kita bicara soal perjalanan yang lebih cepat dari cahaya? Nah, jika kita menemukan cara untuk bergerak lebih cepat dari cahaya, fenomena ini akan sangat berpengaruh. Hal ini akan mulai menimbulkan masalah bagi kita dengan menciptakan paradoks waktu. Paradoks waktu seperti permainan asah otak kosmik. Bayangkan kamu menemukan mesin waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Kamu tiba di sebuah momen dalam sejarah di mana kamu bertemu dirimu sendiri. Ini seperti melihat ke dalam cermin, tapi alih-alih bayanganmu, kamu mendapati dirimu di masa lalu menatap balik ke arahmu. Nah, disinilah segalanya menjadi aneh. Kamu ingin melakukan tos dengan dirimu di masa lalu. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tos dengan diri sendiri di masa lalu, siapa yang memulai tos itu? Ini sebuah hal membingungkan yang tampaknya menentang konsep sebab dan akibat. Selamat datang di dunia magis paradoks waktu. Pada dasarnya ini adalah situasi di mana sebab dan akibat dari suatu peristiwa menjadi campur aduk. Salah satu paradoks waktu yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan kamu menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan secara nggak sengaja mencegah kakek dan nenekmu bertemu. Akibatnya orang tuamu nggak pernah dilahirkan, yang berarti kamu nggak akan pernah ada. Kalau kamu nggak ada, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan kakek dan nenekmu?
Ini seperti teka-teki kosmik di mana potongan-potongannya nggak cocok. Ada juga paradoks bootstrap. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan memberi Beethoven komposisi musiknya sendiri bahkan sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena karya musik itu. Tapi dari mana sebenarnya musik itu berasal? Apakah kamu yang menggubahnya atau kamu mendapatnya dari Beethoven? Ini pertanyaan asal-usul yang membingungkan dan membuat kita terus menebak-nebak. Paradoks waktu menantang pemahaman kita tentang sebab dan akibat dan memicu pikiran logis kita. Paradoks membuat kita mempertanyakan sifat dasar dari waktu itu sendiri. Jadi kenapa perjalanan FTL menyebabkan paradoks waktu? Nah, jika kita melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya, kita akan melanggar batas kecepatan kosmik dan hukum fisika yang saat ini kita pahami. Hal ini menimbulkan banyak persepsi baru. Penting untuk diingat bahwa konsensus ilmiah saat ini adalah perjalanan FTL sangat nggak mungkin. Setidaknya berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang fisika, teori relativitas telah diuji secara ekstensif dan bertahan dengan sangat baik. Teori ini memberikan prediksi dan penjelasan yang akurat untuk hampir semua hal. Hampir bukan berarti kita harus berhenti mengeksplorasi konsep perjalanan FTL atau bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Fiksi ilmiah selalu menjadi taman bermain di mana kita bisa berimajinasi dan menginspirasi kemajuan ilmiah di masa depan. Jadi, mari kita selami implikasi dunia nyata dari perjalanan FTL. Melewati batas kecepatan cahaya berarti melesat melintasi kosmos lebih cepat dari apapun. Melintasi galaksi, menjelajahi planet-planet yang jauh, dan bersenang-senang dengan teman-teman luar angkasamu. Para ilmuwan selalu menjelajahi ranah baru dan mendorong batas-batas pemahaman kita. Mereka terus memunculkan teori dan konsep baru untuk menjelaskan misteri alam semesta. Jadi apakah mereka punya gagasan tentang cara kita bisa melampaui kecepatan cahaya? Ya, mereka punya. Sebagai contoh, salah satu gagasan menarik adalah konsep lubang cacing. Lubang-lubang ini seperti jalan pintas yang berpotensi menghubungkan berbagai bagian alam semesta. Jika kita bisa memanfaatkan dan mengendalikan lubang cacing ini, kemungkinan untuk perjalanan FTL akan terbuka. Ini seperti memiliki sistem jalan tol tanpa hukum ruang dan waktu sebagaimana biasa. Tapi jangan sampai melewatkan pintu keluarnya ya. Jadi meskipun perjalanan FTL masih berada di ranah imajinasi dan spekulasi teoritis untuk saat ini, hal itu nggak menyurutkan semangat penjelajahan. Alam semesta kita adalah taman bermain luas dan penuh keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Jadi, teruslah bermimpi, menjelajah, dan gantunglah cita-cita setinggi bintang di langit.